Pasti udah kenal kan? Mungkin malah suka banget. Tapi, pernah kepikiran nggak? Gimana ceritanya? Hari ini, kita bakal bedah tuntas. Gimana sebungkus mie instan yang sederhana ini, Indomie, bisa jadi fenomena global. Dari sekedar makanan praktis, jadi ikon budaya. Pertanyaannya simpel aja sih. Gimana caranya sebungkus mie bisa jadi ikon budaya yang dicintai jutaan orang? Nah, itulah misteri yang bakal kita pecahkan bareng-bareng. Oke, untuk ngerti fenomenanya, kita harus mundur dulu ke awal mulanya. Kita mulai dari babak pertama, kelahiran sebuah cita rasa yang mengubah segalanya. Ceritanya tuh nggak dimulai di Indonesia loh, tapi di Jepang. Tahun 1958, waktu Momofuku Ando nemuin mie instan. Ide jenius ini langsung nyebar ke seluruh dunia, dan di akhir tahun 60-an sampailah ke Indonesia. Momen kuncinya? Tahun 1972, saat PT Sanmaru Food Manufacturing meluncurkan merek yang kita kenal sekarang, Indomie. Rasa pertama yang mereka keluarin, kaldu ayam. Ini bukan asal pilih ya, ini strategi cerdas. Mereka ngenalin produk baru dengan rasa yang udah akrab banget di lidah orang Indonesia. Rasa yang kayak masakan rumah. Nah, ini dia kunci sukses pertamanya, adaptasi rasa. Mereka nggak cuma niru konsep dari Jepang, mereka ambil idenya, terus diolah lagi biar pas sama selera lokal. Inilah yang bikin Indomie beda dan langsung klik di pasaran sejak awal. Tapi, kesuksesan awal ini baru pemanasan loh. Babak kedua dari cerita ini adalah soal satu inovasi brilian yang melambungkan Indomie dari sekedar merek populer jadi legenda. Inilah titik baliknya. Waktu itu, Indomie emang udah sukses. Tapi, penting buat dicatat, mereka belum jadi raja pasar mie instan kayak sekarang. Saingannya masih banyak dan ketat. Jadi, apa dong yang bikin semuanya berubah? Apa satu hal yang jadi pembedanya? Jawabannya ada di satu tahun ini, satu momen penting. Tahun 1982. Ingat tahun ini baik-baik, karena ini tahun yang mengubah sejarah mie instan selamanya. Dan inilah ide revolusionernya, mie goreng. Bayangin aja, di dunia di mana mie instan itu ya pasti berkuah, mereka malah bikin mie instan kering. Terinspirasi dari mie goreng abang-abang yang kita semua suka. Ini benar-benar sebuah gebrakan yang luar biasa. Dampaknya gila banget. Mie goreng langsung meledak di pasaran, jadi varian yang paling dicari, paling ikonik. Kesuksesan inilah yang bikin distribusinya makin masif, nyampe ke seluruh pelosok Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Setelah menaklukkan Indonesia, Indomie nggak berhenti di situ. Pandangannya mulai melirik ke panggung yang lebih besar. Babak ketiga ini adalah tentang gimana jagoan lokal kita ini go international. Perjalanannya dimulai di tahun 90-an, nyebar ke negara-negara tetangga di Asia dan Timur Tengah. Lompatan terbesarnya? Nigeria. Di sana, Indomie bukan cuma laku keras, tapi jadi bagian dari budaya mereka. Bahkan pabriknya ada di sana. Hari ini, wah, jangan ditanya. Dari Eropa sampai Amerika, Indomie ada di mana-mana. Angka ini udah cukup ngegambarin semuanya. Lebih dari 100 negara. Coba bayangin, sebanyak itulah negara di dunia di mana kamu bisa nemuin sebungkus Indomie. Luar biasa kan? Terus, apa sih rahasianya bisa diterima di seluruh dunia? Jawabannya ada di rasa yang otentik. Varian kayak mie goreng, rendang, soto, itu bukan cuma mie instan. Mereka ini ibarat duta kuliner. Cara paling gampang dan enak buat orang di seluruh dunia buat nyicipin kekayaan rasa Indonesia. Di bagian terakhir ini, kita bakal bahas kenapa Indomie itu bukan lagi sekedar makanan. Statusnya udah naik level jadi sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah simbol budaya. Ada satu kalimat yang pas banget buat ngegambarin Indomie. Makanan yang menyimpan kenangan, kebersamaan, dan identitas. Ini udah bukan soal rasa lapar lagi, tapi soal perasaan. Inilah inti dari status ikoniknya. Indomie itu punya dua peran penting di masyarakat. Pertama, sebagai makanan sehari-hari yang harganya terjangkau. Tapi peran yang paling krusial mungkin adalah sebagai makanan darurat. Indomie jadi penyelamat banyak keluarga pas zaman krisis ekonomi tahun 98. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas. Sebagai makanan pokok yang murah, dia jadi penyelamat pas krisis. Sebagai merek global, dia ngenalin rasa Indonesia ke dunia. Dan sebagai simbol budaya, Indomie itu jadi representasi identitas dan kebanggaan nasional. Dan kalau kamu masih ragu soal skalanya, coba pikirin angka ini. Miliaran, bukan juta ya, miliaran bungkus Indomie diproduksi setiap tahun. Benar-benar skala yang masif. Jadi, kisah Indomie ini bukan cuma soal mie.
Ini bukti nyata kalau sesuatu yang asli dari kita, yang lokal, punya kekuatan buat mendunia. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan menarik. Kira-kira, ikon budaya Indonesia apa lagi ya yang bisa menaklukkan dunia selanjutnya?